Saat usiaku 7 tahun, aku menuruti perintah ayah untuk mengenakan pakaian kakak putra mahkota. Seorang diri memancing para pemberontak. Namun aku malah diculik kekam musuh selama 8 tahun. Saat kakak putra mahkota menemukanku, aku telah disiksa oleh para pemberontak hingga menjadi linglung dan dungu. Dia juga mengobatiku. Kakak putra mahkota berlutut menaiki 999 anak tangga untuk memohonkan jimat keselamatan bagiku. Demi menikahiku sebagai istrinya, dia menusuk dirinya sendiri sebanyak 18 kali di depan umum. Untuk memaksa ayahanda kaisar memberi restu. Tetapi di hari pernikahanku, kakakku malah menodongkan pisau ke lehernya sendiri. Dengan mata memerah dia bertanya pada kakak putra mahkota. Kau pilih dia atau aku? Kalau kau memilihnya, besok aku akan menikah dan masuk ke kediaman Pangeran Qi. Mulai sekarang dan seterusnya, kau manjakan saja putri mahkotamu. Aku akan menjadi permaisuri pangeran. Hubungan kita berakhir. Bahkan di kehidupan selanjutnya pun kita tak akan bertemu lagi. Kakak putra mahkota tampak bimbang. Tetapi aku maju untuk menarik tangan kakak dan berkata padanya. Kakak, tersenyumlah. Kau terlihat cantik saat tersenyum. Kakak langsung menghempaskan tanganku. Tatapannya begitu dingin, kotor sekali. Jangan sentuh aku. Aku menunduk dengan sedih. Aku tidak mengerti. Kakak yang dulu selalu suka memelukku sambil memanggilku pangsit kecil. Kenapa tiba-tiba menjadi begitu galak? Lalu aku menoleh untuk melihat ibu di sampingku. Kulihat matanya juga memerah. Sebersit penderitaan yang ditahan terlintas di matanya. Namun dengan nada jijik yang sama dia mengutuk. Kenapa aku harus melahirkanmu? Dasar hantu penagih utang. Aku tidak tahu hantu penagih utang itu hantu seperti apa. Tapi aku tidak mau menjadi hantu. Aku ingin maju untuk memeluk ibu. Tapi ayah menahanku. Dia berkata, anak perempuan yang sudah menikah itu bagaikan air yang tercurah. Mulai hari ini dan seterusnya, kau tidak punya hubungan apapun lagi dengan kediaman jenderal kami. Pergi. Jangan pernah kembali lagi. Aku bisa mendengar suara ayah yang bergetar. Aku menggelengkan kepala sekuat tenaga. Dengan terbata-bata aku berkata, ayah. Jangan buang aku. Aku tidak mau pergi. Tapi ayah seolah tidak mendengar permohonanku. Dia langsung menutupi kepalaku dengan tudung pengantin. Dan mendorongku dengan kuat ke dalam pelukan kakanda putra mahkota. Sambil mengertakkan gigi, dia berkata, pergilah. Aku menangis sepanjang jalan. Di tengah perjalanan, kakanda putra mahkota membuka tirai tanduku. Dengan suara tertahan namun lembut, dia membujukku, sudah, jangan menangis lagi. Mulai sekarang, akulah satu-satunya. Keluargamu. Tahun itu, usiaku 15 tahun. Karena kalimat itu, aku mempercayainya selama 10 tahun. Hingga 3 tahun kemudian, terdengar kabar dari luar bahwa kediaman keluargaku digeledah. Pelayan di Istana Timur memberitahuku bahwa karena Raja Qi memberontak, keluargaku ikut terseret. Aku tidak mengerti arti dari memberontak ataupun terseret. Tapi aku tahu, ayah dan ibuku dikurung di penjara yang gelap gulita. Kakak perempuanku keguguran karena syok, hidup atau matinya tidak diketahui. Aku memohon pada kakanda putra mahkota untuk membawaku menemui ayah dan ibu. Tapi dia menolak dengan wajah dingin. Tong-tong. Sejak hari pernikahanmu, mereka sudah mengumumkan pada semua orang bahwa mereka tidak punya anak perempuan sepertimu. Mereka begitu kejam dan tidak berperasaan. Untuk apa kau bersikeras mempertahankan hubungan ini? Selama 3 tahun ini, kakanda putra mahkota mengajariku membaca dan menulis. Dia adalah satu-satunya guruku. Aku selalu menuruti kata-katanya. Hanya kali ini aku tidak patuh. Aku ingin bertemu mereka. Melihatku yang bersikeras. Kakanda putra mahkota tidak lagi memaksa. Dengan wajah tanpa ekspresi, dia mengingatkanku. Kau boleh bertemu dengan mereka. Tapi, setelah pertemuan ini, seharusnya kamu juga sadar. Hanya aku yang benar-benar mencintaimu. Mereka juga benar-benar pantas mati. Selesai bicara, dia menyuruh orang menyiapkan kereta kuda untukku. Di dalam kereta dipenuhi dengan bantal-bantal empuk. Pelayan pribadiku, Xiao Ju, dari dalam kotak kue, mengambil sepotong kue persik kesukaanku. Dengan mata penuh kekaguman, dia berkata, Putri Mahkota, Yang Mulia Putra Mahkota benar-benar baik kepada Anda. Selama bertahun-tahun ini, setiap kali Anda mimpi buruk. Yang Mulia Putra Mahkota,
pasti akan meninggalkan semua urusan resmi untuk menemani Anda. Dia memiliki kedudukan tinggi, tetapi tetap menjaga kesuciannya. Selain Anda, tidak ada wanita lain di sisinya. Bahkan jika Anda iseng bilang ingin makan sesuatu, tidak peduli sudah selarut apapun, dia akan pergi sendiri membelikan kue kesukaan Anda. Sedangkan kakak perempuan Anda, dia tidak hanya membuat keributan besar di hari pernikahan Anda. Bahkan setelah menikah pun dia masih berkata ke semua orang, kalau dia tidak punya adik seperti Anda. Ada juga orang tua Anda. Mereka hanya menyayangi kakak Anda dan memberikan semua yang terbaik untuknya. Saat Anda menikah, mereka hanya menyiapkan 2 peti mahar. Tetapi saat kakak Anda menikah, maharnya ada 18 peti. Aku menundukkan kepala, tidak mengulurkan tangan untuk mengambil kue itu. Juga tidak berkata apa-apa. Semua orang bilang Kakanda putra mahkota. Menikahiku hanya untuk membalas budi. Tapi selama bertahun-tahun ini, setiap kali ayah dan ibu menjelek-jelekanku di luar, Kakanda putra mahkota akan menyuruh orang di luar kota untuk membuka dapur umum atas namaku dan menyumbangkan uang dupa ke kuil pelindung negara. Setiap kali Zhang Jiemei membanding-bandingkan diri denganku, barang-barang berharga di kamarku akan bertambah. Xiao Ju memberitahuku kalau ini adalah cara Kakanda putra mahkota membelaku, menamparkan keras wajah keluargaku. Dia menasihatiku untuk menerima kebaikan putra mahkota dengan lapang dada. Tapi aku selalu merasa ada sesuatu yang tidak beres. Melihat perhiasan yang berkilauan pun, aku tidak tertarik. Saat aku memasuki sel penjara, sekali lihat, aku langsung menemukan ayah yang dulu bertubuh tinggi dan tegap. Dia memeluk ibu, meringkuk di sudut. Tubuh mereka sangat kotor, bercampur dengan darah. Udara yang pengap dipenuhi bau anyir darah. Aku benci bau ini. Selama 8 tahun menjadi tawanan perang musuh, aku telah menahan segala macam siksaan. Satu-satunya hal yang membuatku bertahan hidup adalah keinginan untuk pulang. Aku menatap ayah. Aku membuka mulut, tetapi tidak ada suara yang keluar. Saat itu, ibu, yang berada dalam pelukan ayah, menyadari kehadiranku. Matanya yang dipenuhi urat merah menatapku dengan tajam. Suaranya serak dan tidak enak didengar. Apakah putri mahkota datang untuk menertawakan keluarga kami? Aku menggelengkan kepala. Tidak mengerti mengapa ibu bertanya seperti itu. Dan aku juga tidak tahu harus menjawab apa. Saat di perjalanan tadi, Xiao Ju dan aku sudah membayangkan apa yang akan terjadi. Dia bilang Tuan. Dan Nyonya pasti akan memohon kepada Nona karena Nona disukai di Istana Timur. Mereka akan mati-matian memohon agar Nona mengampuni nyawa mereka. Dan meminta Nona memohon kepada putra mahkota untuk membebaskan mereka dari penjara. Aku tidak menyangka ibu malah akan mengutukku. Sekarang kau pasti sangat bersyukur, kan? Karena yang menikah dengan pangeran adalah kau. Bukan kakakmu. Tapi hanya dengan mengandalkan orang bodoh sepertimu. Apa kau benar-benar bisa mempertahankan posisimu sebagai putri mahkota? Mungkin dalam 2 tahun lagi, saat putra mahkota mengambil selir, nasibmu pasti akan lebih tragis daripada kami. Kata-kata ibu membuat hatiku terasa sakit. Setelah berpikir lama, aku hanya bisa menggumamkan, tidak akan. Kakak putra mahkota tidak akan melakukan itu padaku. Dia bilang dia akan menjadi keluargaku selamanya. Tapi ibu malah tertawa dengan sinis. Kau sudah menikah dengan putra mahkota selama bertahun-tahun. Tapi perutmu masih belum juga ada isinya. Kakakmu saja sudah melahirkan 3 anak. Sekali lihat saja sudah jelas apakah dia mencintaimu atau tidak. Aku paham maksud kalimat itu. Karena Yang Mulia Permaisuri juga pernah mengatakan hal yang sama padaku. Untuk segera memiliki anak dengan putra mahkota. Tapi setiap kali aku bertanya pada Kakanda Pangeran, kapan dia akan punya anak denganku? Dia selalu tersenyum dan menjawab sekenanya, tidak perlu terburu-buru. Terkadang dia juga berkata bahwa dia tidak suka anak-anak. Sebelum aku sempat memberitahu ibu bahwa Kakanda Pangeran tidak mau punya anak karena tidak menyukaiku. Detik berikutnya, Aliang tiba-tiba mengambil sebuah batu dari tanah. Dari balik jeruji, dia melemparkannya tepat ke kepalaku. Dahiku yang mulus seketika berlubang dan berdarah. Darah mengalir turun ke pipiku, mengotori jubah kecil baru yang dibuatkan Kakanda Pangeran untukku. Aku sepertinya tidak merasakan sakit. Aku hanya berdiri termangu di tempat. Jantungku terasa seperti diremas kuat oleh sepasang tangan besar. Rasanya sesak sampai aku sulit bernapas. Orang gila, beraninya kau melukai putri mahkota. Jika pangeran tahu, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Namun, ibu justru tersenyum sinis.
Kalau begitu, lebih baik habisi saja kami sekalian. Ayah diam saja sepanjang waktu. Sampai saat Xiao Ju memapahku untuk pergi. Barulah dia bergerak perlahan. Dia mengeluarkan sebungkus permen maltosa dari balik bajunya. Aku ingat 8 tahun yang lalu. Adikku berjanji, jika aku menyelesaikan tugasku, dia akan membelikanku sebungkus penuh permen maltosa sebagai hadiah. Saat aku hendak mengulurkan tangan untuk menerimanya, Xiao Ju justru menepis permen dari tangan ayah. Permen maltosa itu langsung hancur berserakan di tanah. Xiao Ju berkata dengan tegang, masih mau meracuni putri mahkota. Ini benar-benar menambah kejahatan di atas kejahatan. Setiap kali aku membuka mulut untuk membela adikku, Xiao Ju langsung menarikku paksa kembali ke Istana Timur untuk mengobati lukaku. Hari bahkan belum gelap. Kakanda pangeran sudah kembali dari istana. Melihat luka di dahiku, dia mengepalkan tangannya. Sepintas kebencian melintas di matanya. Dia memanggil Xiao Ju ke halaman. Dari balik jendela, aku melihat Xiao Ju sedang berbicara dengan sangat antusias, menceritakan semua yang terjadi di penjara hari ini. Sebelum Xiao Ju selesai bicara, kakak putra mahkota kembali ke kamar. Matanya terlihat gila dengan sedikit rasa tidak senang. Sebelum aku sempat bicara, kakak putra mahkota mencium bibirku yang dingin. Dia menekanku ke ranjang, menurunkan kelambu tempat tidur. Selama 3 hari penuh dia tidak menghadiri sidang pagi. Juga tidak mengizinkanku bermain di halaman. Saat hari keempat tiba, saat dia akhirnya mengizinkanku berjemur di luar, aku baru tahu kalau ayah dan ibuku telah meninggal. Ku dengar dari Xiao Ju, tubuh mereka dicabik-cabik oleh 5 kuda. Mati kehabisan darah. Tidak dimakamkan. Bahkan ketiga anak yang dilahirkan oleh kakak perempuanku juga diasingkan bersama-sama. Salah satu dari mereka, karena tubuhnya lemah, sudah meninggal dalam perjalanan ke pengasingan. Jasadnya dilempar ke serigala liar untuk dijadikan makanan. Aku ingin menangis, tetapi kakak putra mahkota tidak mengizinkanku. Dia menarik tanganku dengan kuat dan berkata, Sutong, kamu tenang saja, kamu akan selamanya menjadi satu-satunya putri mahkotaku. Kita juga sudah seharusnya memiliki seorang anak. Sebulan kemudian, aku terdeteksi memiliki denyut nadi kehamilan. Permaisuri sangat senang. Beliau mengirim banyak harta karun langka ke halamanku. Bahkan kakak putra mahkota juga sangat memperhatikan anak di dalam perutku. Suatu kali aku berpura-pura tidur. Aku mendengar kakak putra mahkota menahan suaranya dan berbisik di telingaku. Tong-tong, aku pasti akan membuktikannya pada kakakmu. Dan bahwa pilihanku saat itu adalah yang benar. Keesokan harinya, aku bertanya pada Xiao Ju, kakak perempuanku, kenapa tidak bisa menikah dengan kakak putra mahkota bersamaku? Tapi Xiao Ju memberitahuku dengan sangat serius, bukannya tidak bisa. Tapi kakak perempuanmu yang tidak mau. Dulu, Yang Mulia Putra Mahkota sebenarnya ingin menikahinya sebagai istri utama. Dan menjadikanmu selir. Tapi dia malah bersikeras tidak mau masuk Istana Timur dan nekat menjadi pelayan rendahan. Aku belum pernah melihat anggota keluarga yang sebegitu egois. Orang lain semua berharap saudari mereka hidup dengan baik. Saling menyandera. Tapi kakak Anda, demi kepentingan pribadinya, sama sekali tidak peduli dengan sisa hidup Anda. Pada akhirnya, bahkan Yang Mulia Permaisuri pun tidak tahan lagi. Beliau memerintahkan Yang Mulia Putra Mahkota untuk tidak lagi berhubungan dengan kakak Anda. Orang-orang di luar sana juga bersimpati pada Anda. Aku, seolah tak mengerti, aku menyentuh perutku yang semakin membulat. Aku tidak menyanggahnya. Tapi kakak dulu sangat baik padaku. Aku ingin makan kue. Kakak juga akan membuatnya untukku. Tak disangka, Kakanda Pangeran tiba-tiba masuk ke kamar. Beliau mengangkat tangan dan mencubit hidungku. Dasar bodoh, ucapnya dengan tatapan penuh kasih. Siapapun yang memberimu makan, kau anggap baik padamu. Aku mengerjapkan mata dan berkata, baiklah kalau begitu. Tapi ada separuh kalimat yang tidak kuucapkan. Dulu, ayah, ibu, dan kakak adalah yang terbaik. Dalam sekejap mata, perutku sudah membulat seperti bola. Saat Xiao Ju berteriak, Putri Mahkota, air ketubanmu pecah. Aku sedang duduk di ayunan di halaman. Aku menunduk dan melihat cairan bening mengalir di kakiku. Seketika aku panik dan memegangi kepalaku dengan kedua tangan. Bahuku bergetar. Aku tidak mengompol. Jangan pukul aku. Kakanda Pangeran bergegas datang. Melihat keadaanku yang ketakutan, beliau menggendongku dan bergegas kembali ke kamar tanpa memedulikan apapun. Beliau membungkuk dan mencium kening dan mataku.
menenangkanku, Tong-tong. Jangan takut, aku di sini. Tapi yang paling ingin kutemui saat ini bukanlah dia, melainkan kakak. Xiao Ju bilang kakak sudah menghilang selama setahun penuh. Kakanda pangeran sudah mengutus orang untuk mencarinya, tapi tidak ada kabar sedikit pun. Mereka semua bilang kakak sudah meninggal. Tapi aku selalu merasa kakak masih hidup. Yang mulia putra mahkota, Anda adalah orang yang terhormat. Anda tidak bisa terus berada di ruang bersalin. Serahkan saja tempat ini pada kami. Bidan itu mempersilakan kakanda pangeran untuk keluar. Setelah itu, terdengar suara-suara penyemangat di telingaku. Putri mahkota, ayo dorong lebih kuat. Bayinya akan segera keluar. Bagus sekali, kepalanya sudah terlihat. Dorong sekali lagi dan akan berhasil. Tapi wajahku sudah basah kuyup oleh keringat. Saat kesadaranku mulai memudar, aku mendengar suara tangisan bayi. Nyaring dan jelas sekali. Putri mahkota telah melahirkan seorang pangeran. Kita bisa menyalakan petasan sekarang. Aku berusaha membuka kelopak mataku yang berat. Aku ingin melihat dengan jelas pangeran kecil yang digendong oleh bidan. Saat itu, sosok kurus tiba-tiba menerjang ke sisi ranjangku. Hawa dingin yang menyeramkan membuatku sontak membelalakkan mata. Tepat setelah itu, sepasang tangan kurus kering menggenggam telapak tanganku yang hangat. Tanpa sadar aku berucap, "Kakak." Kau akhirnya datang menjengukku. Namun detik berikutnya, kakak malah mencabut belati dari pinggangnya. Kali ini, dia mengarahkan belati itu ke dadaku. "Zhao Tong, kenapa kau tidak mati saja di kamp musuh? Kenapa kau harus kembali hidup-hidup? Kenapa kau merebut kehidupan yang seharusnya menjadi milikku? Aku membencimu, kau menghancurkan seluruh hidupku. Aku kutuk kau agar sisa hidupmu penuh siasat dan kau mati mengenaskan. Aku kutuk anak yang kau lahirkan tidak akan hidup sampai dewasa. Aku kutuk kau dan putra mahkota pada akhirnya akan saling membenci." Setiap kata kakak terdengar begitu tajam dan menyakitkan. Tapi aku bisa melihat gejolak emosi di matanya. Saat semua orang mengira belati di tangannya akan menusuk dadaku. Dan aku akan mati saat itu juga. Kakanda putra mahkota menerobos masuk. Dia merebut belati dari tangan kakak dengan tangan kosong. Darah segar menetes di wajahku. Tapi dia tidak sempat memedulikannya. Dengan satu tendangan, dia menjatuhkan kakak ke lantai. Aku belum pernah melihat kakanda putra mahkota semarah ini. Dia menatap kakak dengan penuh kebencian. Suaranya dipenuhi amarah yang tak terbendung. "Jiang Ye, apa kau masih punya hati nurani? Awalnya kau sendiri yang menyia-nyiakan posisimu sebagai putri mahkota. Sekarang kau malah menyalahkan Tong-tong. Karena merebut kehidupan yang seharusnya menjadi milikmu. Orang yang serakah sepertimu sama sekali tidak pantas masuk ke dalam keluarga kekaisaran kami. Bahkan berani-beraninya mengutuk anakku yang baru saja lahir. Kau tenang saja. Anakku dan Tong-tong tidak akan mungkin mati muda. Dia adalah putra sulungku. Setelah aku naik tahta nanti, dialah yang akan menjadi putra mahkotaku. Tidak akan ada seorang pun yang bisa menggoyahkan posisinya. Dengan status seperti ini, dia pasti akan panjang umur. Kutukanmu itu ditakdirkan untuk gagal. Seumur hidup ini, bahkan jika aku bersalah pada langit dan bumi, aku tidak akan pernah bersalah pada Tong-tong." Setelah selesai bicara, kakak putra mahkota memejamkan matanya, mencabut pedang dari pinggangnya, dan langsung menusukkannya ke dada kakak. Saat kakak jatuh, aku justru melihat seulas senyum di wajahnya. Seperti saat aku masih kecil. Kakak duduk di bawah pohon pir, membuatkanku kue beras ketan kesukaanku. Saat dia melihatku diam-diam mencicipinya, ekspresinya menunjukkan kepasrahan sekaligus memanjakanku. Aku tidak menceritakan hal ini pada Xiao Ju. Tapi dia menggelengkan kepala dan berkata dengan kejam, "Putri mahkota, kakak Anda itu adalah wanita jahat yang pantas mati ribuan kali. Demi meracuni Anda dan pangeran kecil. Dia bahkan tega merusak wajahnya sendiri hingga tak dikenali. Dia menyamar dan bersembunyi di halaman belakang Istana Timur selama setengah tahun. Saat tahu Anda akan melahirkan, dia menyelinap ke halaman kediaman Anda di tengah kekacauan untuk berbuat jahat pada Anda dan pangeran kecil. Kalau bukan karena Yang Mulia Putra Mahkota datang tepat waktu, Anda dan pangeran kecil pasti sudah celaka di tangannya. Bahkan dia juga mengutuk Anda dan pangeran kecil agar mati mengenaskan. Orang sejahat dia seharusnya masuk ke neraka tingkat 18. Aku memeluk anakku dengan perasaan bingung. Tapi dalam hati aku berpikir, kakakku tidak akan berani turun ke neraka tingkat 18. Sejak melahirkan, di perutku yang tadinya mulus,
Tiba-tiba muncul banyak ular berbisa yang mengerikan. Aku tertawa hingga menangis. Tetapi Kakanda Putra Mahkota datang memeriksaku bersama para pelayan. Lalu menyuruh dapur istana mengirimkan banyak makanan enak untuk membujukku. Tong-tong, jangan takut. Ini bukan ular. Ini adalah hadiah karena kamu telah berani melahirkan anak kita. Meskipun dia bilang ini adalah hadiah. Aku tetap menangkap sorot mata Kakanda Putra Mahkota yang sekilas menunjukkan rasa jijik yang tak bisa disembunyikan. Sejak hari itu, Kakanda Putra Mahkota jadi jauh lebih jarang datang menemuiku. Katanya, dia sibuk dengan urusan negara. Tapi aku berbaring di dekat jendela dan mendengar para pelayan yang sedang menyapu di halaman berkata, Kakanda Putra Mahkota punya murid perempuan baru yang disukainya. Dia adalah putri kedua dari guru besar P. Tahun ini usianya 15 tahun, sebaya denganku saat pertama kali menikah ke Istana Timur. Aku belum pernah bertemu dengan murid perempuan Kakanda Putra Mahkota yang katanya hebat itu. Aku tidak merasa kalau Kakanda Putra Mahkota punya hubungan yang mencurigakan dengannya. Sampai akhirnya, anakku jatuh sakit. Semua tabib istana sudah memeriksanya, tapi tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya menggelengkan kepala dan menyuruhku untuk mengikhlaskannya. Bahkan Yang Mulia Permaisuri pun datang sendiri ke Istana Timur. Menasihatiku untuk tabah. Katanya, nanti juga akan punya anak lagi. Aku tidak mengerti ucapan mereka yang berbelit-belit itu. Tapi aku bisa mengerti bisik-bisik para pelayan yang berkata, Pangeran kecil sudah sekarat. Tapi putra mahkota masih saja merayakan ulang tahun Nona Peyun di kediaman guru besar. Mati. Anakku akan mati. Aku tidak suka kata itu. Karena setiap kali aku mendengar kata itu, akan ada orang terdekat yang pergi meninggalkanku. Ayah dan ibuku mati. Kakak perempuanku mati. Aku tidak mau anakku juga mati. Jadi, aku memohon pada Xiao Ju untuk mencari Kakanda Putra Mahkota. Memberitahunya untuk pulang dan menyelamatkan anak kami. Tapi Xiao Ju yang pergi terburu-buru, kembali dengan keadaan yang menyedihkan. Di punggungnya ada 2 bekas cambukan yang memanjang. Dia menyeka darah di sudut bibirnya. Lalu menghiburku, Putri Mahkota. Pangeran kecil adalah anak baik, langit pasti akan melindunginya. Pasti bisa melewati cobaan ini. Anda tenang saja. Begitu Putra Mahkota menyelesaikan urusannya, beliau pasti akan kembali menemani Anda. Tapi aku menunggu, dan terus menunggu. Menunggu hingga hari menjadi gelap. Menunggu hingga napas anak dalam dekapanku kian melemah. Aku tetap tak melihat Kakanda kembali. Saat itu, tiba-tiba tersebar sebuah kabar dari istana belakang. Putra Mahkota telah melanggar sumpahnya yang keramat. Membuat negara yang kuat berada dalam bahaya. Seketika, semua orang menjadi resah. Bahkan Kepala Badan Astronomi melapor, hamba mengamati fenomena langit di malam hari. Bintang pedang berada di sisi bintang utama. Bintang jantung tampak redup tak bercahaya. Dan diiringi sapuan ekor komet. Ini adalah pertanda buruk bagi Istana Timur. Memiliki hati seorang penguasa. Namun berpenampilan menipu laksana seorang menteri. Hamba khawatir ini karena moral Putra Mahkota yang tercela. Hal ini akan menyeret seluruh negeri ke dalam malapetaka. Dan akan berdampak buruk pada takdir negara. Hamba memohon Yang Mulia untuk segera menyelidikinya. Demi menenteramkan hati rakyat. Tak lama kemudian, Kakanda secara tak terduga berlari keluar dari kediaman guru muda. Dia tidak lagi peduli dengan penampilannya. Rambutnya berantakan. Dengan mata memerah, dia berlutut di depan ranjangku. Seumur hidupku, aku hanya 3 kali melihat mata Kakanda memerah. Yang pertama, saat pernikahanku. Saat kakak memaksanya memilih antara dirinya dan diriku. Yang kedua, saat kakak meninggal dunia. Saat dia menusukkan hiasan dari pinggangnya ke dada kakak. Dan yang terakhir adalah sekarang, saat dia mendekap anak kami. Meratap dengan pilu. Memohon pada kakak agar tidak mengambil kembali daya hidup anak kami. Anehnya, sejak Kakanda kembali menemaniku selama 3 hari, penyakit anakku pun sembuh. Bahkan tabib istana pun berseru bahwa ini adalah keajaiban. Badan Astronomi juga berulang kali melapor. Menyatakan bahwa keadaan negeri telah kembali normal. Negara tenteram dan rakyat sejahtera. Sejak saat itu, Kakanda Putra Mahkota tidak pernah lagi pergi menemui putri janda muda itu. Belakangan, aku dengar dari Xiao Ju. Kakanda Putra Mahkota pergi memohon pada Yang Mulia Permaisuri untuk menikahkan putri dari istri sah keluarga janda itu ke sebuah wilayah kekuasaan yang terpencil. Musim semi berganti musim gugur, setahun telah berlalu. Saat anakku mengucapkan kata bunda untuk pertama kalinya, aku sangat bahagia.
Aku memegang tangan mungilnya yang gempal. Dan berulang kali memintanya untuk memanggilku bunda lagi. Namun, Kakanda putra mahkota malah tidak senang dengan hal ini. Dia menggendong putra kami yang gemuk itu dan menepuk pantatnya. Sambil mengeluh, dasar bocah tengik. Hanya bisa memanggil bunda. Kenapa tidak memanggil ayah? Mungkin karena gemas dengan anakku yang baru bisa bicara. Kakanda putra mahkota secara mengejutkan menginap di kamarku berturut-turut. Selama 7 hari, setiap malam dia berkata padaku, "Mari kita punya anak perempuan. Kalau anak perempuan kita mirip denganmu, pasti sangat manis, Hei Yue. Aku benar-benar hamil. Kali ini benar-benar seorang anak perempuan. Aku sangat senang." Kakanda putra mahkota juga sangat senang. Dia mengadakan pesta di seluruh istana dan untuk rakyat selama 7 hari. Tepat saat aku sedang memikirkan nama panggilan untuk putri kami, Kakanda putra mahkota malah berkata padaku, "Aku telah menjagamu selama bertahun-tahun ini. Memiliki seorang putra dan seorang putri denganmu. Bisa dibilang aku sudah menepati sumpahku saat itu. Sekarang, situasi di istana sedang tidak stabil. Beberapa adikku berniat untuk merebut tahta. Aku butuh dukungan. Tenang saja. Bahkan jika aku menikahi orang lain dan membawanya ke istana timur, aku tidak akan mengabaikanmu. Janjiku saat itu masih berlaku. Kau akan selamanya menjadi satu-satunya putri mahkotaku. Dan kelak menjadi permaisuri. Runer kita adalah putra mahkota di masa depan. Dan putri kita adalah putri sulung yang paling mulia." Kakanda putra mahkota berkata banyak sekali. Tapi aku hanya bisa mengerti satu hal saja. "Tong Tong, bisakah aku menjadi satu-satunya selirmu?" Sebelum aku sempat menjawab, Xiao Ju tiba-tiba masuk sambil menuntun runerku. Runer sekarang sudah bisa berjalan. Hanya saja jalannya masih belum begitu stabil. Harus selalu ada orang yang mengawasinya di sampingnya. Dia tumbuh dengan sangat menggemaskan. Kulitnya putih dan lembut. Cara bicaranya juga lembut dan manja. Saat melihat Kakanda pangeran, Runer malah merentangkan kedua tangannya ke arahnya. "Ayah. Mimpi. Di dalam mimpi ada Bi." Katanya mau ajak Runer main. Dia berbicara dengan terbata-bata. Tetapi raut wajah Kakanda pangeran langsung berubah. Aku mencoba menyatukan kata-kata Runer. Maksudnya adalah, di dalam mimpi ada seorang bibi yang mau mengajaknya bermain. Aku tidak tahu bibi mana yang dimaksud oleh Runer. Belum sempat aku menggendong Runer. Kakanda pangeran sudah menggendongnya dan langsung masuk ke ruang belajar. Saat dia membuka pintu ruang belajar lagi, dia malah berkata pada pelayan baru di sisinya, "Kau pergi menghadap Bunda Ratu. Minta beliau mencari sebuah alasan untuk menikahkan putri dari Wakil Menteri Personalia." Waktu pun berlalu. Di tahun ke-10 aku bersama Kakanda pangeran. Runerku berusia 6,5 tahun. Dan Nian-Nianku berusia 5,5 tahun. Dalam 5 tahun ini, aku benar-benar merasakan betapa sulitnya membesarkan anak. Membesarkan 2 anak bahkan lebih sulit lagi. Meskipun sebagian besar waktu mereka sangat penurut. Tapi mana ada anak yang tidak pernah rewel. Saat Runer di hadapanku, selesai melafalkan seluruh kitab 3 karakter, aku tiba-tiba menyadari, raut wajah Kakanda pangeran tampak jauh lebih pucat dari sebelumnya. Terkadang aku terbangun di tengah malam dan mendengarnya terbatuk-batuk diam-diam sendirian di tepi ranjang. Bahkan pernah sekali dia sampai batuk darah. Tapi, tabib istana yang dipanggil untuk memeriksanya tidak bisa menemukan penyebabnya. Aku benar-benar merasa tak berdaya. Kakanda putra mahkota memindahkan para pelayan wanita yang melayaninya keluar dari istana timur dalam jumlah yang tidak sedikit. Waktu yang dia habiskan bersamaku dan kedua anak kami juga menjadi jauh lebih banyak dari sebelumnya. Aku pun menyerahkan anak-anak kepadanya dan menyendiri di kamar untuk melakukan beberapa hal. Sejak ulang tahunku yang ke-25, aku juga menjadi jauh lebih dewasa. Setidaknya hidungku tidak lagi mudah memerah. Tapi aku sama sekali tidak menyangka bahwa Kakanda putra mahkota, karena sebuah perjalanan inspeksi, akan membawa seorang wanita nelayan dari kalangan rakyat jelata kembali ke Istana Timur. Kali ini, dia seperti sedang kerasukan. Dia tidak mendengarkan nasihat siapapun dan bersikeras untuk menjadikan wanita nelayan itu sebagai selirnya. Meskipun gosip menyebar di seluruh istana dan kutukan kakak perempuanku di masa lalu kembali terdengar, dia tetap tidak bergeming. Dia tetap bersikeras dengan kemauannya, bahkan mengancam akan melepaskan gelarnya sebagai putra mahkota.
untuk menjadi pasangan biasa bersama wanita itu di kalangan rakyat jelata. Saat dia berlutut di luar pintu kamarku, memohon padaku untuk merestui hubungannya dengan wanita nelayan itu. Aku membuka pintu. Sambil menahan isak dengan hidung yang memerah, aku bertanya padanya, Kakanda Putra Mahkota. Bukankah kau yang bilang ingin menjadi keluargaku? Tang-tang, aku menikahimu. Hanya untuk membalas budi. 11 kata yang singkat itu bagaikan jarum yang menusuk dadaku. Aku bertanya pada Xiao Ju, apa artinya membalas budi? Kali ini, Xiao Ju membohongiku. Dia bilang membalas budi juga merupakan bentuk cinta. Bahwa Kakanda Putra Mahkota masih mencintaiku. Tapi kemudian aku baru tahu. Membalas budi bukanlah cinta, melainkan kebencian. Aku kembali memimpikannya kakak perempuanku. Tapi dalam mimpi kali ini, dia tidak menyalahkanku karena merebut pernikahannya. Melainkan, seperti saat kami masih muda. Dia memangkuku di atas pahanya. Dan mengelus keningku dengan tangannya. Dia berbisik di telingaku, Tong Tong. Kau sudah dewasa. Sudah saatnya kau mengambil keputusan sendiri. Kakak tidak bisa membantumu lagi. Jangan sampai kau menyesal di kemudian hari. Aku dengar Kakanda Putra Mahkota. Demi menyelamatkan gadis nelayan yang dijebloskan ke penjara. Nekat menerobos masuk ke penjara. Dia ditikam 18 kali oleh pengawal kekaisaran. Nyawanya berada di ujung tanduk. Semua tabib istana berusaha menyelamatkannya sepanjang malam. Dan nyawanya baru bisa diselamatkan. Hanya saja, dia kehilangan kemampuannya untuk memiliki keturunan. Seumur hidupnya, dia hanya bisa memiliki 2 orang anak, yaitu Runer dan Mian Mian. Dengan suara serak, Kakanda Putra Mahkota berkata padaku, Tong Tong. Kutukan kakakmu telah menghancurkan seluruh hidupku. Sekarang aku hanya ingin hidup untuk diriku sendiri sekali saja. Apa itu benar-benar tidak boleh? Aku tersenyum sambil menyeka air mata di sudut matanya. Sambil tersenyum aku berkata, Kakanda, terima kasih sudah menjagaku selama ini. Sekarang, giliran aku yang akan menjagamu. Lakukan saja apapun yang ingin kau lakukan. Mendengar jawabanku, Kakanda Putra Mahkota tampak sangat terkejut dan bahagia. Kemudian, atas bujukanku, Yang Mulia dan Permaisuri setuju Kakanda Putra Mahkota menikahi gadis nelayan itu. Tapi karena desas-desus yang tersebar luas saat itu, tidak ada yang benar-benar menghormati gadis nelayan itu. Bagaimanapun, mereka semua tahu bahwa Runerku adalah calon putra mahkota di masa depan. Dan kelak akan menjadi kaisar. Siapapun yang berani mencelakai Runerku berarti menentang negara. Gadis nelayan yang awalnya dianggap sebagai cinta sejati Kakanda Putra Mahkota, setelah memasuki istana dalam ini, mulai menunjukkan sifat serakahnya. Dia ingin bersaing denganku, merebut segalanya dariku, dan menginginkan posisiku. Tapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa memulihkan kondisi tubuh Kakanda Putra Mahkota. Dia tidak bisa memberinya anak. Bahkan demi memulihkan kesuburan Kakanda Putra Mahkota, dia mencari banyak sekali ramuan tradisional dari luar. Saat Xiao Ju memberitahuku bahwa gadis nelayan itu membeli banyak ramuan penambah kejantanan dari luar. Di saat tubuh seorang pria rentan terluka, aku sedang menemani Runer berlatih. Runer kini memiliki pengikut, dan mereka harus berlatih lebih giat. Saat aku mendengar Xiao Ju mengeluh kepadaku bahwa gadis nelayan itu tidak mematuhi aturan Istana Timur, aku segera menepuk bahunya, Xiao Ju. Biarkan saja dia. Mendengar perintahku itu, Xiao Ju segera menyampaikannya kepada yang lain. Semua orang di Istana Timur tidak lagi mengekang gadis nelayan itu. Tak kusangka, resep tradisional dari luar itu ternyata benar-benar manjur. 6 bulan kemudian, gadis nelayan itu ternyata benar-benar hamil. Kakanda Putra Mahkota terkejut sekaligus gembira. Dia mengira kemampuan berketurunannya telah pulih. Karena itu, dalam keadaan mabuk, dia meniduri seorang dayang istana. Saat kabar itu sampai ke telingaku, aku sedang menemani Mian Mian berlatih kerajinan tangannya. Permaisuri King berkata, keterampilan kerajinan tangan Mian Mian bahkan lebih hebat dari para penyulam di istana. Runer juga berkali-kali menerima pujian dari gurunya. Bahkan Yang Mulia Kaisar pun berkata, Runer memiliki pesona seperti putra mahkota di masa mudanya. Aku sangat bahagia. Anak-anakku sangat pekerja keras. Tapi, musibah selalu datang begitu tiba-tiba. Ketika aku tahu bahwa Runer jatuh dari kuda, kepalanya terbentur dan tidak sadarkan diri, aku pun menangis hingga pingsan. Mungkin karena aku tidak pernah menangis atau membuat keributan.
bahkan tidak pernah mengeluhkan keburukan siapapun di hadapan Kakanda Putra Mahkota. Setelah mendengar aku jatuh sakit parah, Kakanda Putra Mahkota sekali lagi berjaga di samping tempat tidurku. 3 hari 3 malam, dia tidak memejamkan mata. Dia tahu dia telah bersalah padaku, dan tidak berani menganggap remeh kutukan kakak di masa lalu. Lalu melupakannya begitu saja. Dulu, dia mempertaruhkan nyawanya, mempertaruhkan nasib negara untuk menikahi gadis nelayan itu. Dia tahu betul bahwa dia berutang satu hal padaku. Aku menggenggam tangannya erat-erat, memohon padanya untuk menyelidiki penyebab jatuhnya runner dari kuda. Dia hanya mengira aku sangat cemas karena putraku. Dia tidak menyadari betapa tenangnya tatapan mataku. Setelah Kakanda Putra Mahkota pergi, aku menyuruh Aju merebus sebaskom air panas dan merendam sapu tangan di dalamnya. Aku mengelap tanganku berulang kali sebanyak 5 kali. Aju tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatapku cukup lama sebelum berkata, "Putri Mahkota, Anda semakin mirip dengan kakak Anda, Chang." Aku tersenyum, "Iya. Bagaimana mungkin tidak mirip? Bagaimanapun juga, kami adalah keluarga." Mungkin karena didorong oleh rasa bersalah Kakanda Putra Mahkota. Tidak sampai setengah bulan, penyebab jatuhnya runner dari kuda pun ditemukan. Pelakunya adalah si gadis nelayan itu. Dan pada hari dia mengetahui perbuatan gadis nelayan itu, terjadi juga sebuah peristiwa besar di Istana Timur. Ming Ming, dalam perjalanan untuk menemuiku, tanpa sengaja melihat gadis nelayan itu, bersama dengan pengawal pribadi, yang ada di sisi Kakanda Putra Mahkota, sedang bercumbu rayu di semak-semak. Saat mereka tertangkap basah, kemben merah gadis nelayan itu masih tergantung di pinggang si pengawal. Benar-benar gila. Karena itu, anak yang ada di dalam kandungannya kemungkinan besar juga bukan anak Kakanda Putra Mahkota. Karena hal ini, Kakanda Putra Mahkota menjadi sangat terpuruk. Aku sama sekali tidak menunjukkan diri selama proses itu. Aku hanya mendengar bahwa Kakanda Putra Mahkota memerintahkan orang untuk membawa mayat gadis nelayan itu keluar dari istana pada malam itu juga. Mengenai bagaimana gadis itu meninggal, aku tidak ingin mencari tahu. Itu hanya akan mengotori telingaku. Aku beralasan harus merawat runner yang jatuh dari kuda, sehingga tidak punya banyak waktu untuk menemani Kakanda Putra Mahkota. Jadi, aku memanggil dayang istana yang sebelumnya pernah disukai oleh Kakanda Putra Mahkota. Untuk merawatnya. Mungkin karena baru saja mengalami pengkhianatan, dayang itu hanya menghiburnya dengan beberapa patah kata, dan langsung berhasil masuk ke dalam hatinya. Setelah mengetahuinya, aku tidak berkata apa-apa. Tetapi, aku terus memerintahkan dapur Istana Timur untuk lebih sering membuatkan makanan berkhasiat bagi Kakanda Putra Mahkota. Perbuatanku sampai ke telinga Permaisuri. Beliau memujiku, meskipun aku tidak sepintar orang lain. Tapi caraku justru menunjukkan kebesaran hati. Mungkin karena ada perbandingan dengan kakak sulungku yang menjadi gila waktu itu. Tak seorang pun di seluruh harem yang tidak memujiku. Dan aku pun terbiasa dengan pujian itu. Haier, anakku, juga karena patuh dan cerdas. Dijuluki sebagai permata keberuntungan. Saat aku selesai mendengarkan Reer melafalkan seluruh kebijakan negara, ketegangan di hatiku akhirnya mereda. Pada saat yang bersamaan, kabar buruk menyebar dari istana, Kaisar telah mangkat. Saat kabar itu sampai di Istana Timur, kakak Putra Mahkota sampai-sampai langsung terjatuh dari dipannya. Entah karena terlalu emosional, bagian bawah tubuhnya tiba-tiba tidak bisa digerakkan. Dia mengutus orang untuk memanggilku. Tapi dia tidak tahu, aku sudah mengatur segalanya. Aku bergegas ke sana bersama runner dan mian-mianku. Xiao Ju datang membawa beberapa orang, meletakkan kakak Putra Mahkota yang berpakaian berantakan di atas tandu. Saat dia diusung masuk ke istana, semua orang menutup mata mereka. Kakak Putra Mahkota dengan malu dan marah memukul-mukul lantai dengan tinjunya, mengancam Xiao Ju akan menghukum mati dengan menenggelamkannya. Dia tidak pernah menyangka dalam mimpinya sekalipun, mata-mata yang dia tempatkan di sisiku suatu hari akan berbalik melawannya. Terlebih lagi, dia tidak menyangka kalau Xiao Ju sejak awal adalah orang dari kediaman jenderal kami. Dia adalah orangnya kakakku. Xiao Ju berkata padanya, "Yang mulia, ada ribuan cara untuk membalas budi. Tapi Anda justru memilih cara yang paling bodoh. Dulu, Anda ingin menggunakan nyawa Nona Tongtong untuk memancing pasukan musuh, dan mengambil kesempatan untuk mengamankan posisi Anda sebagai putra mahkota. Dengan nyawa seluruh klan sebagai taruhannya, Anda memaksa Jenderal Zhou untuk mengorbankan putrinya. Bertahun-tahun kemudian, Anda ingin memanfaatkan balas budi lagi.
demi mendapatkan reputasi baik sebagai orang yang penuh perasaan dan setia kawan. Bahkan ingin menikmati keberuntungan orang lain. Anda mau ini, dan mau itu juga. Anda pikir Nona Yan melakukan itu karena marah pada Anda. Ingin memaksa Anda agar tidak menikahinya. Itu karena dia sangat membencimu. Dia membencimu karena keegoisanmu. Kau telah menjebak satu-satunya adiknya. Dan kau juga ingin mengurung adiknya yang paling dia sayangi. Di dalam tembok halaman ini. Dia membencimu karena menjadikan seluruh keluarga Zhou sebagai pionmu. Dia tahu dengan sifatmu itu. Cepat atau lambat kau akan mengorbankan seluruh klan Zhou demi membuka jalan untukmu. Itulah sebabnya dia nekat mengambil risiko. Dengan mempertaruhkan pernikahannya sendiri. Nona Yan berkata. Paruh pertama hidup Nona Tongtong sudah sangat menderita. Karena tidak bisa mengubah keputusanmu. Dia akan menggunakan nyawanya sendiri untuk membukakan jalan hidup bagi Nona Tongtong. Sepertinya saat mengatakan ini, dia sudah tidak bisa menahan tangisnya. Aku bisa melihat dia ingin mati menyusul kakakku. Tapi aku tidak akan membiarkannya melakukan itu. Memanfaatkan kekacauan di istana dalam. Aku menyuruh orang yang sudah kusiapkan sejak lama. Untuk mengambil perlengkapan pemakaman yang telah kusediakan. Aku juga meminta Runner dan Mian Mian untuk menemani permaisuri. Aku pamit sebentar dengan alasan tidak enak badan. Memanfaatkan kesempatan itu, aku mendorong pintu hingga terbuka. Dan menggenggam belati di tangan Xiao Ju. Xiao Ju menatapku dengan mata yang sudah berlinang air mata. Aku berkata padanya, kau sudah mengatakan begitu banyak hal buruk tentang kakakku kepadaku. Jika kau tidak membersihkan namanya, nanti di alam baka, dia akan menyalahkanmu. Setelah mendengarnya, Xiao Ju melepaskan genggamannya. Dia menangis sambil memelukku erat. Putra mahkota menatapku. Amarahnya meluap-luap. Zhou Tong, kau dan kakakmu, beraninya kalian menipuku selama bertahun-tahun. Pada saat itu, bahkan tanpa aku jelaskan, dia bisa memahami semuanya. Sejak ayah dan ibuku memutuskan hubungan denganku. Sejak kakakku mulai membenciku. Setiap pembelaannya padaku. Setiap sumpah yang diucapkannya, semuanya adalah jebakan. Aku sudah tahu sejak awal. Xiao Ju adalah orangnya kakakku. Karena tato bunga persik di pergelangan tangannya. Memiliki bentuk yang sama dengan kue persik yang suka dibuatkan kakak untukku. Setiap kali Xiao Ju mengungkapkan kekesalannya di hadapanku, aku selalu bisa melihat air mata yang menggenang di matanya. Aku tahu dia sama menderitanya sepertiku. Aku juga tahu. Kakakku adalah kakak terbaik di dunia untukku. Dia menggunakan reputasinya yang buruk untuk membukakanku jalan yang cemerlang dan cerah. Aku ingat suatu kali kakak putra mahkota sedang mabuk. Dan salah mengira aku adalah kakakku. Dia mengucapkan sepatah kata dari lubuk hatinya. Sinner, kaulah satu-satunya orang di dunia ini yang paling mengertiku. Ya, kakakku memang orang yang paling mengerti dirinya di dunia ini. Karena itu dia tahu, hati putra mahkota tidak bisa hanya untuk dirinya seorang. Dan dia juga tidak berani bertaruh berapa lama ketulusan hati putra mahkota akan bertahan. Maka, sejak awal dia sudah membuat rencana untuknya. Sindiran yang diucapkan ibu sebelum meninggal. Anak yang dapat memperkuat posisinya. Dan pembunuhan berencana yang diatur kakak. Memberi anaknya modal untuk memperebutkan takhta kekaisaran. Gosip yang tersebar di seluruh istana. Menjadi penjara yang mengurung putra mahkota. Hanya saja, kakakku tidak bisa menduga hal yang tak terduga. Kemunculan wanita nelayan itu memang sedikit memengaruhi kehidupanku. Jadi, semua yang kulakukan setelahnya, semuanya aku tangani sendiri. Aku ingat, tabib senior Lin dari Akademi Tabib Istana adalah sahabat karib ayahku. Saat aku baru lahir, dia bahkan memberiku sebuah kunci panjang umur. Wu Jianzheng dari Xintianjian adalah seorang cendekiawan miskin yang pernah dibiayai oleh ayahku. Utang budi yang dia miliki pada keluarga kami, kini telah lunas terbayar. Dayang istana yang menggoda putra mahkota itu adalah orang malang yang pernah tidak sengaja ku selamatkan. Juga, Runner dan Mian-Mianku yang dewasa sebelum waktunya. Mereka semua adalah bagian dari rencana balas dendamku. Bagian yang sangat penting dan tak tergantikan. Putra mahkota tidak bisa percaya bahwa selama bertahun-tahun ini, dia telah dipermainkan oleh orang bodoh sepertiku. Tapi, bahkan jika dia tahu yang sebenarnya, semua sudah tidak ada gunanya lagi. Karena tahta ini tidak akan pernah menjadi miliknya. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, aku menyuruh Xiao Ju untuk menambahkan racun Hedinghong ke dalam ramuan racun yang sudah jadi.
Aku tahu putra mahkota juga ingin meniru Chang Jian dan mengutuk aku beserta anakku. Tapi, aku sama sekali tidak memberinya kesempatan itu. Semangkuk racun ku berikan padanya. Dia hanya bisa melotot tak berdaya. Lalu perlahan-lahan napasnya pun berhenti. Dia sepertinya lupa bahwa aku bisa kembali hidup-hidup dari Diyin. Bukan hanya karena bersikap pasrah dan sabar. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, orang yang berhasil merangkak keluar dari neraka sudah sejak lama menjadi iblis. Masa berkabung nasional bahkan belum berakhir. Putra mahkota juga meninggal karena kesedihan yang mendalam. Meskipun terjadi kekacauan di dalam istana, tetapi karena perilaku konyol putra mahkota selama bertahun-tahun ini, kematiannya tidak menimbulkan banyak gejolak. Bahkan banyak orang yang merasa lega atas kematiannya. Lagi pula, tidak ada yang menginginkan seorang calon penguasa yang meremehkan takdir negara untuk naik tahta. Ditambah lagi, putra mahkota pernah berkata bahwa Runerku adalah satu-satunya pewaris tahtanya. Mengenai tahta kekaisaran ini, cepat atau lambat, dia memang harus mendudukinya. Sedikit lebih awal pun tidak menjadi masalah. Di hari penobatan Runer, aku dihormati sebagai Ibu Suri karena reputasi baik yang kudapatkan beberapa tahun lalu. Saat putra mahkota membagikan bubur di luar kota demi diriku untuk membuat kakak marah, semua orang di istana dan harem sangat menghormatiku. Ditambah lagi, selama bertahun-tahun ini, aku selalu bersikap patuh dan berbakti di hadapan permaisuri. Aku tidak pernah membuat masalah apapun. Orang-orang di harem juga tidak bisa mencari-cari kesalahanku. Bahkan karena aku terlihat bodoh dan naif, tidak ada yang akan curiga aku akan memerintah dari balik tirai dan merebut kekuasaan dari putra kandungku sendiri. Apalagi membiarkan keluargaku menyalahgunakan kekuasaan. Jalan gemilang yang telah disiapkan kakak untukku ini memang benar-benar cerah. Di hari-hariku sebagai ibu suri termuda, aku mulai meniru kebiasaan kakakku di masa lalu. Menghabiskan seluruh hariku di dapur kecil. Aku dan Xiao Ju mengandalkan ingatan kami untuk mencoba membuat kembali kue-kue yang dulu sering dibuatkan kakak untukku. Tapi, bagaimanapun aku mencobanya, aku tidak pernah bisa membuatnya sama persis seperti buatan kakak. Perlahan-lahan, aku bahkan hampir tidak bisa mengingat lagi rupa kakak. Saat Nian berusia 18 tahun, aku menggenggam tangannya dan mengantarnya menikah. Lalu aku melihat dengan mata kepalaku sendiri Ruoer juga menikah. Akhirnya, satu musim dingin lagi pun tiba. Aku duduk di bawah atap, memandangi salju lebat yang menutupi ranting yang jatuh. Seranting bunga prem merah, menatap gumpalan asap yang membubung dari dapur kecil. Aroma kue dalam ingatanku membuat mataku berkaca-kaca. Aku memanggil-manggil nama Xiao Ju. Lalu aku pun teringat, kalau Xiao Ju sudah pergi menyusul kakak sejak setengah tahun yang lalu. Aku mencoba menghitung waktunya. Sudah bertahun-tahun aku tidak bertemu kakak. Aku sangat merindukannya. Jadi, aku menatap langit fajar yang perlahan mulai memutih. Aku memejamkan mata. Kakak, aku datang menemuimu. Kali ini, aku yang akan menemanimu.